Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut sekiranya bagi kita orang yang beriman bersyukur dan senantiasa mengaplikasikan bentuk syukur kita itu dalam bentuk beribadah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas hadis yang ke-6 di dalam kitab karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana hadis ke-6 ini membahas menjadi muslim sejati. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Abdurrahman bin Amr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Sedangkan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Kemudian wazarul Tirmizi wan Nasa'i wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Tirmizi dan An-Nasai menambahkan, dan seorang mukmin adalah orang yang dipercaya manusia dalam perkara darah dan harta mereka. Watarul Baihaqi wal muhadisu wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Al-Baihaqi menambahkan, dan seorang mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis tersebut ya, ada 4 poin ya yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, bagaimana menjadi muslim. Pertama, dijelaskan muslim bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Yang demikian itu dikarenakan Islam yang hakiki adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan peribadatannya, melaksanakan hak-hak Allah dan hak kaum muslimin. Menjaga lisan dan tangannya ini dalam artian kita bisa bergaul misalkan dengan sesama saudara kita muslim. Namun dalam perkataan, dalam tingkah laku kita itu harus menjaga yang orientasinya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita berkata-kata yang kotor, tidak baik, kan orientasinya itu bisa menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perilaku kita. Apa yang kita lakukan jangan sampai menyakiti juga saudara kita yang lain. Nah, barang siapa kaum muslimin yang tidak selamat dari kejahatan lidah dan tangannya tadi, artinya tidak menjaga, lantas bagaimana kita menjaga kewajiban kita terhadap saudara kita yang muslim? Seperti itu. Mereka tersinggung, mereka sakit hati. Nah, artinya kan ini yang harus kita jaga. Maka ketika muslim yang lain merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Kita dengan saudara muslim sesama satu keyakinan itu seperti batang tubuh ya. Kalau ada yang lain sakit, kita akan merasakan sakit. Maka saling mendoakan. Kemudian mukmin. Nabi menafsirkan bahwa orang mukmin adalah orang yang dipercaya manusia dalam perkara darah dan harta mereka. Karena apabila iman mengalir dan memenuhi hati, maka akan mengharuskan pemiliknya melaksanakan hak-hak orang yang beriman. Siapa yang melaksanakan hal tersebut, niscaya manusia akan mengenalinya, mempercayainya dalam perkara darah dan harta mereka. Artinya begini, ketika orang mukmin itu merasa, orang mukmin kan orang yang beriman. Nah, sejatinya orang yang beriman itu berperilaku baik, berkata-kata yang baik, kan mencerminkan keimanannya. Seperti itu. Sehingga
orang mempercayai kita karena kebaikan kita, karena lisan kita terjaga. Nah, ini bisa menjaga silaturahmi sesama muslim tadi. Ya, maka seorang orang yang beriman itu saling menjaga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah muhajir. Nabi SAW menafsirkan bahwa muhajir adalah hijrah yang menjadi fardu ain atas setiap orang Islam. Yaitu hijrah meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Hijrah dari buruk ke baik, dari negatif ke positif. Kalau mungkin selama ini tidak pernah sedekah, maka hijrah untuk bersedekah. Kalau selama ini mungkin hijrahnya sedikit, maka hijrah untuk sedekah lebih banyak lagi. Nah, seperti itu, hijrahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mujahid. Nabi SAW menafsirkan, mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Ini yang dalam konteks hadis ini tadi ya. Jadi ada kita bernafsu tidak baik, negatif, itu bergejolak dalam tubuh kita, maka kita perangi. Itu termasuk jihad juga. Karena nafsu adalah musuh yang nyata bagi kita, orang yang beriman. Maka poinnya adalah ketika menjadi muslim yang sejati itu harus muslim yang bagaimana, kemudian harus menunjukkan bagaimana orang yang mukmin, kemudian bagaimana kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian kita mujahid, berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga semuanya berjalan dinamis tentu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bertemu lagi di dalam hadis-hadis berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan